Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thomas Nobel Asfar dengan NIM 21115210119 akan mempresentasikan laporan tugas dasar dengan judul Toko Kopi Instan Thomas menggunakan metode matriks. Mata kuliah yang diampu yaitu dasar-dasar pemrograman pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Dosen pengampu untuk mata kuliah ini yaitu Profesor Surya Afnarius, PhD. Oke, selanjutnya untuk skenario toko kopi ini. Yang pertama itu kita harus menginputkan stok kopi dan susunya terlebih dahulu. Kemudian kopi dan susu tersebut akan dicampurkan dalam wadah. Campuran ini terdiri dari perbandingan 1 kopi banding 3 susu. Campurannya misalnya kita bawa dalam botol atau wadah lainnya. Kemudian dari wadah tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam dispenser yang ada pada toko. Kita bisa masukkannya dari ukuran terkecil ataupun ukuran paling banyak terlebih dahulu ke dalam dispenser. Dan kapasitas maksimal dispenser yaitu 12 liter. Selanjutnya yaitu pelanggan melakukan pemesanan. Pada pemesanan ini kita bisa masukkan nama pelanggan, lalu menghitungnya dan memesan. Dan apabila telah dipesan, data pelanggan akan masuk ke dalam array dan akan ditampilkan pada list pesanan. Kemudian setelah itu pelanggan bisa membayar dengan mencari nama pelanggan yang akan membayar terlebih dahulu. Pada pencarian ini akan dicari nama pelanggan yang ada pada array yang terdapat pada list pesanan. Kemudian apabila nama pelanggan ditemukan, akan ditampilkan harga yang harus dibayarkan pelanggan. Kemudian pelanggan membayar dan data pesanan pelanggan akan disimpan dalam riwayat transaksi dan riwayat pelanggan. Pada riwayat pelanggan dengan nama sama datanya akan dijumlahkan, dan pada riwayat transaksi pelanggan dengan nama sama akan ditulis sebanyak pelanggan tersebut melakukan transaksi, dan data pada list pesanan akan keluar atau dihapus. Kemudian setelah list pesanan kosong, maka toko bisa ditutup dan ditampilkan jumlah minuman terjual mendaftar. Dan banyaknya transaksi dan juga banyak pelanggan juga akan ditampilkan. Untuk menjalankan program ini, kita menggunakan bahasa C++ dan menggunakan software Borland C++ Builder versi 6. Baik, di sini langsung saja kita mendemokan programnya. Oke, ketika aplikasi dijalankan, maka kita yang pertama harus menginputkan jumlah stok kopi dan susu terlebih dahulu. Misalnya kopi 5 liter dan diinputkan, lalu susu misalnya 15 liter. Nah, setelah kita menginputkan stok kopi dan susu tersebut, maka stoknya akan ditampilkan pada stok tersedia ini dalam ukuran mililiter. Nah, lalu setelah itu kita akan membuat minumannya atau minuman kopinya untuk dimasukkan ke dalam dispenser yang ada pada toko. Soalnya untuk membuatnya kita terlebih dahulu mencampurkan kopi dan susu tersebut, yang mana campurannya untuk 1 kopi banding 3 susu. Misalnya kita di sini membuat 2000 ml untuk campuran pertama dan diinput, maka 2000 ml ini akan dimasukkan ke dalam array dan ditampilkan dalam list box ini. Kemudian misalnya kedua, misalnya
1000. Maka 1000 ini juga akan dimasukkan ke dalam array secara antrian dan kemudian ditampilkan pada list box. Lalu misalnya 5000. Oh ya, tadi pada saat kita membuatkan stok susu dan kopinya juga berkurang. Misalnya di sini tersisa 3000 dan 9000 susu. Misalnya kita buat 1000. Maka di sini susunya nanti akan menjadi tunggu, kita buat saja 4000 supaya mudah menghitungnya. Maka di sini susunya akan menjadi 2000. Maksudnya kopi akan menjadi 2000 dan susu akan menjadi 6000. Oke, kita input. Di sini terlihat bahwa kopinya menjadi 2000 dan susu menjadi 6000. Karena dari 4000 ini 1/4-nya dari kopi dan 3/4-nya dari susu. Lalu kita bisa langsung memasukkannya ke dalam dispenser atau kita bisa mengurutkannya dari yang terkecil atau terbesar dahulu. Misalnya di sini saya mengurutkannya dari terkecil. Datanya akan diurutkan jadi 1000, 2000, 4000 dan 5000. Lalu misalnya dari besar ke kecil, datanya akan menjadi 5000, 4000, 2000 dan 1000. Lalu misalnya kita masukkan, maka data dari 5000 ini akan dimasukkan ke dispenser. Kemudian misalnya kita masukkan lagi jadi 9000, jadi 11000 dan menjadi 12000. Nah, kapasitas dispenser ini maksimalnya 12000. Misalnya kita masukkan lagi 2000. Masukkan, maka ditampilkan dispenser telah terisi penuh. Lalu di sini ada pemesanan. Misalnya pemesan pertama namanya Thomas. Ingin memesan ukuran kecil satu saja misalnya. Hitung. Maka di sini minuman yang dipesannya itu membutuhkan 200 ml. Dan pada dispenser terdapat 12.000 ml. Artinya stok dispenser ini cukup untuk minuman yang dipesan pelanggan ini. Lalu kita pesan. Dan harganya di sini 10.000. Kita pesan, maka di sini akan ditampilkan namanya Thomas. Untuk ukuran kecil Thomas ini memesan 1, untuk ukuran sedang 0, untuk ukuran besar 0, dan untuk harganya didapatkan 10.000. Misalnya pelanggan kedua ada namanya Nobel. Misalnya Nobel ingin memesan 111 dan dihitung, maka yang dibutuhkan 950 dan harganya 4.500. Maka nantinya dispenser ini akan berkurang sebanyak 950. Artinya nanti itu dispensernya akan menjadi 10.850. Oke, kita pesan. Nah, pada dispenser menjadi 10.850. Dan sini juga ditampilkan data pesanan dari Nobel tersebut. Lalu misalnya kita ingin masukkan yang 2000 ini ke dalam dispenser lagi. Dan dispenser telah terisi penuh. Dan 2000 ini menjadi 850. Karena yang dimasukkan ke dalam dispenser yaitu hanya sebesar 1150. Kemudian misalnya Thomas ingin memesan lagi. Soalnya kali ini Thomas ingin memesan untuk ukuran besarnya 2. Tapi Thomas belum melakukan pembayarannya, menambah pesanannya. Butuhkan 900 dan harga 40.000. Di sini kita lihat yang besar 0, harga 10.000. Dan di sini 900. Kita pesan. Maka di sini yang 10.000 tadi menjadi 50.000 dan yang besarnya menjadi 2. Lalu di dispenser ini menjadi 11.100. Nah, kemudian ada riwayat pelanggan yang mana di sini masih kosong karena belum ada pelanggan yang membayar. Dan di riwayat transaksi juga demikian. Lalu misalnya di sini Thomas membayar. Maka kita cari dulu nama pelanggannya. Dan apabila ditemukan, maka akan ditampilkan harganya. Namun misalnya apabila tidak ditemukan, misalnya kita ketik jatuh Tom misalnya double N, maka pelanggan tidak ditemukan. Oke, kita kembali Thomas. Kemudian kita bayar, maka akan ditampilkan pesan pembayaran berhasil dan data Thomas ini akan keluar dari list pesanan dan akan masuk ke dalam riwayat pelanggan dan juga riwayat transaksi.
Oke, lalu apa yang membedakan riwayat pelanggan dengan riwayat transaksi? Nah, misalnya di sini Thomas tadi kan telah membayar, lalu Thomas memesan lagi. Misalnya kali ini ingin memesan satu kecil satu sedang. Oke, dihitung lalu dipesan. Lalu kita cari lagi nama Thomas. Cari lalu dibayar. Pembayaran berhasil. Dibayar pelanggan. Nama Thomas, pesanan Thomas ini kan dijumlahkan di yang 5. Dan di riwayat transaksi Thomas ini kan 2 namanya karena Thomas melakukan transaksi sebanyak 2 kali. Sedangkan di pelanggan tadi karena riwayat pelanggan maka pelanggannya sama, maka dijumlahkan saja pesanannya. Nah, kemudian di sini ada tombol close. Tombol close ini apabila diketik lalu akan keluar pesan selesaikan penjualan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena masih ada pelanggan yang belum melakukan pembayaran. Namun apabila semua pelanggan telah membayar, cari bayar, dan di sini telah kosong, maka tombol close ini kan bisa diklik. Untuk kita cek dulu apakah masuk datanya ke riwayat pelanggan dan riwayat transaksi. Oke, di sini di riwayat pelanggan terlihat datanya masuk ya, dan di riwayat transaksi juga demikian. Artinya programnya berjalan dengan benar. Kemudian di close. Nah, pada close ini akan ditampilkan data penjualan hari ini. Tadi kita lihat transaksinya ada sebanyak 3 karena Thomas melakukan transaksi sebanyak 2 kali dan Nobel 1 kali. Sedangkan jumlah pelanggannya 2 karena pelanggannya hanya Thomas dan Nobel. Dan banyak penjualan bisa kita lihat di sini, dan minuman terjualnya ada sebanyak sekian 2.550 ml dan total pendapatannya 120.000 rupiah. Nah, kemudian kita klik tombol OK, maka aplikasinya akan berhenti. Oke, sekian dari demonya ya. Lalu untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan codingannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang codingan dari program toko kopi instan Thomas ini. Oke, langsung saja kita lihat. Pertama, codingannya untuk halaman utama ini ya, atau form 1 ini. Pertama, kita deklarasikan variabel global terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa variabel global yang bisa deklarasikan. Nah, kemudian ada apa ini? Saat program ini dijalankan, maka button 8 dan button 9 ini akan dinonaktifkan. Nah, button 8 dan 9 itu adalah button pesan dan button bayar. Lalu kemudian pada codingan input bagian copy ini, pada bagian ini terdapat codingannya, yaitu if edit satu teks sama dengan kosong, artinya jika nama pelanggan itu maksudnya jika jumlah stoknya tidak dimasukkan ke dalam kolom edit 1 ini dan input ini diklik, maka akan ditampilkan pesan masukkan jumlah stok kopi terlebih dahulu. Namun apabila jumlahnya dimasukkan, maka di sini kopi sama dengan kopi tambah 1000 dikali nilai integer dari edit 1 itu. Lalu listbox 1 ini akan di clear dan nilai kopi akan ditambahkan dalam listbox 1 ini. Kenapa kita harus meng-clearnya? Supaya nantinya nilai kopinya tidak terdapat 2 atau 3, sehingga nilainya istilahnya diperbarui. Kemudian edit 1 clear untuk membersihkan kolom edit ini, dan edit 2 set focus untuk mengarahkan kursornya ke edit 2. Kemudian di sini codingan untuk menginputkan stok susu itu ketika kita mengklik button input ini. Itu sama seperti yang kopi tadi. Jika pada kolom edit 2 ini tidak ada data yang diinputkan, maka akan ditampilkan pesan masukkan jumlah stok terlebih dahulu. Tapi apabila ada dimasukkan, maka susu sama dengan susu tambah 1000 kali nilai integer dari kolom edit 2 ini, dan
listbox 2 dibersihkan dan ditambahkan nilai dari susu itu. Dan edit 2 ini akan di-clear dan kursor akan diarahkan ke kolom edit 2 ini. Lalu kemudian untuk button input yang masuk dispenser ini, yang mana pada ini kita menginputkan campuran kopi dan susunya ke dalam array secara antrian. Itu yang pertama, kita deklarasi, kita kan nilai minuman itu sama dengan nilai integer dari kolom edit 3 ini. Lalu edit 3 di clear dan arahkan kursornya ke edit 3. Nah, di sini if kopi kurang minuman per 4 besar sama 0 dan susu kurang minuman kali 0,75 besar sama 0, artinya minuman yang kita inputkan ini dikurang misalnya di sini minumannya 1000, lalu kan seperempatnya itu 250. Apabila jumlah kopi ini besar atau sama dengan 250 dan misalnya susu 0,75 dari 10 750 dan jumlah susu ini besar sama dari 750, maka tombol ini akan diolah seperti ini sehingga gelas B sama dengan minuman. Artinya nilai dari minuman itu akan dimasukkan ke dalam array gelas dengan indeks B, dimana indeks B ini dimulai dari 0, dimana yang dideklarasikan tadi di variabel global. Kemudian kopi sama dengan kopi kurang gelas B per 4, artinya nilai kopi ini dikurangi dengan gelas B per 4 dan susu juga dikurangi dengan gelas B kali 3 per 4. Lalu T minuman ini adalah total semua minuman yang ada dalam wadah ini atau dalam listbox ini. Misalnya yang pertama 1000, yang kedua 2000, maka T minumannya itu 3000. Kemudian B++ untuk menambahkan nilai dari variabel B ini, yang awalnya 0 akan menjadi 1 dan begitu seterusnya. Lalu listbox 3 dibersihkan dan dilakukan perulangan for untuk menampilkan nilai dari array gelas yang berindeks I ke dalam listbox 3 ini, yang mana I itu sama dengan 0 dan I kecil b I++. Atau kita bisa menyebutnya dengan memperbarui data pada list 3 pada listbox 3 dan listbox 1 di clear, listbox 2 di clear, dan tambahkan nilai kopi ke listbox 1 dan tambahkan nilai susu ke listbox 2 atau memperbarui nilai listbox 1 dan 2. Kemudian jika jika minuman kelipatan 100 ya, dan apabila minuman itu tidak kelipatan 100, maka akan ditampilkan pesan minuman yang akan dibuat harus kelipatan 100. Nah, dan di sini if kopi kurang minuman per 4 kecil 0 dan susu kurang minuman kali 0,75 sama dengan besar sama 0. Artinya di sini stok kopinya tidak cukup ya, tapi stok susunya cukup. Maka akan ditampilkan pesan stok kopi tidak cukup. Dan kursornya akan langsung diarahkan ke bagian input kopi ini. Kemudian jika kopinya cukup dan susu tidak cukup, akan ditampilkan pesan stok susu tidak cukup. Dan kursor akan langsung diarahkan ke edit 2 ini. Dan apabila stok susu dan kopinya tidak cukup, akan ditampilkan pesan stok kopi dan susu tidak cukup. Dan kursor akan diarahkan ke bagian input kopi ini. Nah, sekarang untuk codingan pada ascending ini. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel lokal dengan nama temp. Kemudian lakukan perulangan for, itu for integer I sama dengan 0 I kecil b kurang 1 I++. Lalu di dalam perulangan for ini kita melakukan perulangan for lagi, itu untuk integer J sama dengan I plus 1 J kecil b J increment. Lalu di dalam perulangan for ini ada percabangan if, itu jika gelas dengan indeks I besar dari array gelas dengan indeks J, maka nilai temp akan sama dengan gelas I sama dengan gelas J sama dengan temp. Artinya yaitu
yang awalnya gelas I itu besar dari gelas J, maka nantinya nilainya akan diganti sehingga gelas J, maksudnya sehingga gelas I akan kecil dari gelas J. Kenapa demikian? Karena kita mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu listbox 3 akan di-clear dan dilakukan perulangan for seperti tadi untuk memperbarui data pada listbox 3 ini. Lalu di sini mengurutkan secara descending, itu ketika kita mengklik button descending ini. Caranya sama seperti tadi, deklarasi integer temp, lakukan perulangan for untuk integer I, lakukan perulangan for untuk integer J. Namun di sini yang membedakannya pada if-nya. Yang tadi pada ascending if gelas I besar gelas J, namun pada descending if gelas I kecil gelas J. Artinya jika nilai dari gelas indeks I itu lebih kecil dari gelas indeks ke J, maka nilai temp ini akan menjadi gelas I menjadi gelas J, dan gelas J sama dengan temp. Artinya yang awalnya kecil akan diubah menjadi gelas I besar dari gelas J. Kenapa demikian? Karena kita mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil. Karena kan gelas I itu indeks I itu misalnya 0, maka indeks J misalkan yang setelah I itu. Lalu di sini juga sama, di-clear dan melakukan perulangan for untuk memperbarui listbox 3. Nah, selanjutnya kita masukkan data pada array ke dalam dispenser. Itu pertama kita deklarasikan variabel lokal hitung, yaitu nilainya sama dengan nilai array gelas indeks ke 0. Artinya nilai array gelas yang pertama ya, karena indeks array itu dimulai dari 0. Dan if t minuman besar sama hitung, t minuman itu kan tadi jumlah semua array gelas ini, nilai semua array dalam gelas ini. Kemudian artinya jika minuman masih ada dalam array itu atau dalam wadah. Kemudian jika kapasitas D tambah hitung kecil sama 12.000, jika isi dispenser ditambah dengan isi dalam wadah, misalnya di sini dispenser awalnya 0, lalu pada wadah yang pertama itu misalnya 2000, artinya kan itu masih kecil sama 12.000. Maka kapasitas D, mana kapasitas D itu sama dengan isi dispenser, sama dengan kapasitas D ditambah hitung. Artinya yang awalnya 0 sama dengan 0 ditambah 2000. Maka di sini akan menjadi kapasitas D ini akan menjadi 2000. Kemudian hitung sama dengan hitung dikurang gelas 0. Hitung itu tadi nilainya sama dengan gelas 0 kan, berarti nilai dari gelas 0 itu akan menjadi 0. Nah, lalu di sini kita akan melakukan ulangan for, yaitu for i integer y sama dengan 0, y kecil by plus gelas array gelas indeks y sama dengan array gelas indeks y plus 1. Artinya nilai dari gelas y itu sama dengan gelas y plus 1. Misalnya tadi kan di array ke 0 itu nilainya menjadi telah 0, maka misalnya di array indeks ke1 misalnya nilainya 1000, maka yang 0 itu akan menjadi 1000. Begitu seterusnya. Lalu b min untuk mengurangi indeks dari array gelas ini. Misalnya tadi b-nya itu kan ada 0 dan 1 tadi, sehingga yang 0 yang nilainya 0 menjadi 1000. Kemudian yang array indeks ke1 itu akan dihapuskan dari datanya, sehingga hanya akan ditampilkan nilai 1000 saja. Lalu T minuman sama dengan T minuman dikurang hitung. Jumlah minuman dalam wadah itu sama dengan atau kita kurangi dengan nilai hitung. Lalu di sini else if kapasitas D tambah hitung besar 12.000. Artinya
isi dispenser ini ditambahkan dengan isi wadah yang pada indeks ke 0 itu besar dari 12.000. Kenapa besar dari 12.000? Karena isi maksimal dispenser adalah 12.000. Maka gelas 0 sama dengan gelas 0 dikurang 12.000 kurang kapasitas D. Ini 12.000 dikurang kapasitas D itu sama dengan kapasitas yang tersedia untuk dimasukkan minuman lagi. Misalnya telah terisi 11.000, maka 12.000 kurang 11.000 kan 1.000, maka jumlah minuman yang bisa dimasukkan berarti tinggal 1.000 lagi. Kemudian kapasitas D ini kan menjadi 12.000. Lalu T minuman sama dengan T minuman dikurang 12.000 kurang kapasitas D, sama dengan yang apa ini ya, gelasnya. Kemudian akan ditampilkan pesan dispenser telah terisi penuh. Lalu list box 4 akan di-clear dan list box 4 akan ditambahkan item dari kapasitas D tersebut. Ini list box 4. Lalu kemudian jika tidak ada minuman dalam wadah, artinya array ini dari list box ini tidak ada apapun, artinya kosong. Lalu akan ditampilkan pesan minuman tidak cukup. Lalu kemudian listbox 3 ini akan diperbarui lagi datanya dengan lakukan listbox 3 clear dan lakukan perulangan for untuk menambahkan nilai array gelas dengan indeks I. Lalu di sini kita beralih ke bagian pemesanan. Bagian pemesanan ini kita bisa masukkan nama tadi ya. Lalu ada button hitung terlebih dahulu. Nah, pada button hitung ini untuk kecil, sedang, besar sampai sini ini telah dideklarasikan secara global terlebih dahulu nilainya tadi. Itu nilai defaultnya 0. Maka di sini akan diapakan masukkan nilainya, mana kecil itu sama dengan nilai dari JSPN edit 1 atau nilai pada kolom kecil ini, sedang pada kolom sedang ini, dan besar itu sama dengan nilai yang pada kolom besar ini. Lalu kemudian T kecil ini adalah jumlah mililiter untuk ukuran kecil yang dipesan oleh pelanggan. Misalnya pelanggan memesan 2 ukuran kecil, maka T kecilnya yaitu 200 dikali 2 atau sama dengan 4.000. Maka di sini T kecil sama dengan 200 kali kecil, T sedang sama dengan 300 kali sedang, dan T besar sama dengan 450 kali besar. Nah, kemudian H kecil ini adalah harga yang dibayarkan untuk masing-masing ukuran ini. Misalnya pelanggan membeli ukuran kecil 2, maka H kecilnya 10.000 dikali 2. Kemudian H sedang juga begitu, itu 15.000 dikali sedang, dan H besar sama dengan 20.000 dikali besar. T-size ini yaitu total mililiternya yang akan dipesan oleh pelanggan. Misalnya T kecilnya tadi 4.400 kan, dan T sedang besarnya misalnya 0, maka T-size ini sama dengan 400 ditambah 0 ditambah 0. Maka T-size itu sama dengan 400. Nanti harga ini total harga yang akan dibayarkan oleh, atau total harga yang dalam pesanan pelanggan tersebut. Itu H kecil tambah H sedang ditambah H besar. Nah, kemudian jika T-size-nya sama 0, artinya pelanggan itu tidak memilih pesanannya ya, maka akan ditampilkan pesan masukkan jumlah pesanan terlebih dahulu. Else jika nilai T-size besar 0 atau pelanggan itu telah memilih pesanannya, maka listbox 5 di-clear, listbox 6 di-clear, dan listbox 5, 6 ditambahkan nilai dari T-size dan T harga. Itu listbox 5 untuk total ML dan listbox 6 untuk total harga. Lalu button 8 akan diaktifkan, yaitu button 8 itu adalah pesan. Kemudian di sini ada untuk tombol pesan, yang mana pada tombol pesan ini pertama kita mendeklarasikan variabel nama dengan tipe data string, itu nilainya itu sama dengan D4 atau teks pada kolom nama ini. Kemudian jika nama
kosong atau namanya tidak diinputkan, maka akan ditampilkan pesan masukkan nama terlebih dahulu. Kemudian jika namanya telah diisi, maka kita akan mendeklarasikan variabel lokal boolean, maksudnya variabel lokal coba dengan tipe data boolean yang bernilai false. Kemudian integer temp dan integer y. Kemudian lakukan perulangan while y kecil x atau saat y kecil x, maka jika tamu y sama dengan nama, artinya apabila nama yang dimasukkan pada kolom nama ini telah ada datanya pada array tamu dengan indeks y itu. Mana tamu y itu kecil x dan y++ nantinya. Artinya nama ini telah ada datanya dalam array tamu. Maka coba akan menjadi true dan temp sama dengan y. Artinya nilai temp di sini nilainya akan sama dengan y yang mana y itu y yang terdapat pada tamu y sama dengan nama ini. Kemudian y++ untuk melakukan pengecekan untuk setiap indeks y tersebut. Dan jika coba sama dengan true, maka jika kapasitas D kurang T-size besar sama 0, artinya kapasitas di dispenser itu masih cukup untuk total pesanan pelanggan, maka kapasitas D atau isi dispenser akan dikurangi dengan jumlah pesanan pelanggan, dan listbox 4 declare listbox 4 items at kapasitas D. Artinya pada listbox ini akan diperbarui lagi beberapa sisa dari isi dispenser tersebut. Okay. Lalu kecil 1 temp sama dengan kecil 1 temp tambah kecil, artinya nilai dari kecil 1 temp ini dijumlahkan dengan nilai kecil untuk sedang 1 temp, besar 1 temp, dan harga temp itu juga sama. Lalu listbox 7, 8, 9, 10 ini untuk nama untuk 7 ini akan diperbarui datanya dengan melakukan clear dan melakukan perulangan for. Itu sama caranya dengan yang tadi. Lalu else, apabila stok dispensernya tidak cukup ya, maka akan ditampilkan pesan stok dispenser tidak cukup. Dan jika coba sama dengan false, artinya nama pelanggan yang memesan itu belum ada dalam data atau dalam array. Maka tamu dengan indeks x sama dengan nama dan x++ atau x increment. Kemudian ada 4 subfocus untuk men-set cursor di bagian nama ini. Kemudian ini sama dengan yang tadi, jika kapasitas D kurang T-size sama 0, maka akan dikurangi jumlah isi dispenser itu dengan pesanan yang dipesan pelanggan. Dan data pada list box ini akan diperbarui. Lalu di sini integer temp sama dengan 0, integer y sama dengan 0, while y kecil x, maka temp sama dengan y++. Maka kecil 1 temp sama dengan kecil, sedang 1 temp sama dengan sedang, besar 1 temp sama dengan besar, harga temp sama dengan T harga. Lalu di sini kita perbarui lagi data di listbox ini itu dengan mengclearnya dan melakukan perulangan for integer y sama dengan 0, y kecil x, y++, dan tambahkan nilai masing-masing array dengan indeks y itu ke dalam listbox ini. Lalu jika stok dispenser tidak cukup, akan ditampilkan pesan stok dispenser tidak cukup. Kemudian nilai dari chesspen edit 1, 2, dan 3 ini akan diset menjadi 0. Itu untuk kecil, sedang, besar ini akan menjadi 0 kembali. Lalu listbox 5 dan listbox 6 akan di-clear. Itu listbox 5 itu ini, dan listbox 6 ini akan di-clear. Dan button 8 enable false, dan button pesan ini akan dinonaktifkan kembali. Kemudian tadi di pesannya sekarang di reset ini hanya untuk membersihkan data-data di bagian kolom-kolom pemesanan ini. Itu chesspen edit 1, chesspen edit 2, chesspen edit 3, teks sama dengan 0. Itu set kembali ini menjadi 0. Dan listbox 5, 6 ini dibersihkan.
dan edit 4 dibersihkan. Lalu button 8 enable false. Fungsi tombol reset ini adalah untuk apabila pelanggan tamu tidak jadi memesan. Lalu di sini ada tombol cari. Pada tombol cari ini kita dekorasikan variabel lokal coba dengan tipe data boolean dengan nilainya itu false. Lalu tamu cari dengan tipe data string dideklarasikan secara global tadi itu sama dengan edit 5 teks. Artinya tamu cari itu sama dengan teks pada edit 5. Edit 5 yaitu pada bagian kolom pencarian ini. Nah, lalu deklarasikan variabel lokal itu integer y sama dengan 0. Yaitu while y kecil x, jika tamu y sama dengan tamu cari, artinya jika data yang dimasukkan pada kolom edit 5 ini ya, nama yang dimasukkan itu ada pada array tamu ini, maka coba akan menjadi true dan listbox 12 clear dan dimasukkan harga yang akan dibayarkan oleh pelanggan tersebut. Dan y++ ini untuk melakukan perulangan atau pengecekan untuk setiap array dengan indeks y. Dan jika coba sama dengan true, maka button 11 enable false, edit 5 enable false, dan button 9 enable true. Artinya tombol cari ini akan dinonaktifkan, edit 5 juga akan dinonaktifkan, dan button 9 ini akan diaktifkan. Kenapa itu kita nonaktifkan? Supaya nama yang ada pada ini tidak diganti. Kemudian jika coba false, artinya nama yang dimasukkan tidak ada pada array ya, berarti akan ditampilkan pesan pelanggan tidak ditemukan. Kemudian pada bagian bayar ini sama di tamu cari sama dengan 5 teks. Nah, karena ini sama dengan 5 teks ini ya, maka dari itu kita pada pencarian tadi harus menonaktifkan edit 5 ini. Dan integer y sama dengan 0 while y kecil x, if tamu y sama dengan tamu cari. Nah, di sini kita memasukkan data pesanan pelanggan ke dalam riwayat transaksi. Itu maka tamu M sama dengan tamu Y. Nilai tamu Y dimasukkan ke tamu M. Dan M++ atau increment M untuk menambah nilai dari M, dimana M itu merupakan indeks dari array tamu. Dan integer N sama dengan 0, integer temp sama dengan 0, itu mendeklarasikan variabel lokal. Itu while N kecil M, maka temp sama dengan N, dan N++. Dan kecil 2 temp ini merupakan array untuk ukuran kecil pada riwayat transaksi, sedang 2 temp ini untuk ukuran sedang pada riwayat transaksi, besar 2 untuk ukuran besar, dan harga 2 untuk harganya. Itu sama dengan kecil 1y, sedang 1y, besar 1y, harga 1y. Kemudian form 2 akan di listbox pada form 2 ini akan di clear dan lakukan perulangan for untuk memasukkan nilai dari array tamu kecil 2 hingga harga ini, atau kita bisa sebut dengan memperbarui data pada listbox-nya. Kemudian begitu untuk memasukkannya ke dalam riwayat transaksi. Selanjutnya untuk memasukkan data pesanan pelanggan ke riwayat pelanggan. Nah, di sini kita deklarasikan boolean coba sama dengan false terlebih dahulu. Lalu integer tempo sama dengan 0, integer q sama dengan 0. Dan while key kecil p ini ya itu ya indeks dalam array b tamu itu. Dan if b tamu key sama dengan tamu y, artinya pada array b tamu itu telah ada nama yang sama dengan nama pelanggan yang membayar tadi.
maka nilai coba akan menjadi true dan tempo sama dengan key, dan key plus plus untuk melakukan pengecekan untuk setiap nilai betamu tuh. Lalu jika coba sama dengan true, kecil 3 tempo sama dengan kecil 3 tempo tambah kecil 1y. Kecil 3 ini merupakan array untuk ukuran kecil pada riwayat pelanggan, sedang 3 untuk ukuran sedang, besar 3 untuk ukuran besar, dan harga 3 untuk harga. Dan dijumlahkan masing-masing ini dengan sedang 1y untuk ukuran sedang, dan begitu juga sampai untuk harganya. Lalu data pada listbox-nya akan diperbarui dengan mengclear listbox 1 sampai 5, lalu dilakukan perulangan for untuk menambahkan nilai array betamu untuk nama dengan indeks key, mana key kecil p, key plus plus, dan begitu juga sampai seterusnya hingga harga ini. Lalu jika coba sama dengan false, artinya nama pelanggan yang barusan membayar belum ada di riwayat pelanggan, maka akan ditambahkan namanya ke dalam array betamu ini, yaitu dengan betamu p sama dengan tamu y p plus plus, dan integer key sama dengan 0, integer tempo sama dengan 0. Kemudian while key kecil p, tempo sama dengan key plus plus, itu caranya sama ya. Kemudian kecil 3 tempo sama dengan kecil 1y, sampai harga 3 tempo ini sama dengan harga y, dan dilakukan pembaruan lagi dengan clear dan perulangan for. Nah, kemudian di sini adalah untuk mengeluarkan data pesanan pelanggan dari array pesanan. Nah, sini for integer i sama dengan y, i kecil x, i plus plus, artinya integer i ini sama dengan apa tadi, nilai y yang sama dengan apa, dengan nama yang dicari. Maka tamu i sama dengan tamu i plus 1, kecil i sama dengan kecil i plus 1, hingga harga i sama dengan harga i plus 1. Maksudnya apa? Misalnya tamu yang sama itu berada, atau tamu yang ditemukan itu berada pada indeks kedua. Maka pada indeks kedua itu nilainya akan diubah menjadi nilai pada indeks ketiga. Begitu juga dengan ketiga akan diubah menjadi keempat hingga yang paling akhir. Misalnya banyak indeksnya pada saat itu ada 5. Lalu kan indeks 4 menjadi indeks nilainya menjadi diubah menjadi sama dengan pada array indeks kelima. Lalu kemudian dilakukan x min min. Artinya yang tadi indeksnya sama 5 itu, nilai yang indeks kelima itu dikeluarkan dari array sehingga indeksnya menjadi 4. Kemudian y plus plus, increment y untuk melakukan perulangan while ini. Dan di sini lakukan pembaruan untuk list pesanan itu dengan clear dan lakukan perulangan for. Oke, selanjutnya pada saat itu juga akan ditampilkan pesan pembayaran berhasil. Kemudian edit 5 clear. Kemudian listbox 12 clear, button 11 enable true, edit 5 enable true, button 9 enable false. Artinya kolom edit 5 ini akan diaktifkan kembali, kolom cari akan diaktifkan kembali, bayar ini akan dinonaktifkan. Kemudian apa ini? Oke, itu ya. Dan kolom 5 ini akan dibersihkan dan listbox 12 akan dibersihkan. Begitu maksudnya. Kemudian pada reset ini kita hanya membersihkan kolom edit 5 ini, kemudian listbox 12 ini, kemudian edit 5 diaktifkan kembali, button cari ini diaktifkan kembali, dan button bayar akan dinonaktifkan kembali apabila tekan tombol reset ini.
Nah, kemudian untuk riwayat pelanggan, riwayat transaksi lah dulu. Riwayat transaksi ini codingannya itu form 2 show, artinya ditampilkan form 2. Karena untuk riwayat transaksi ini letak apanya di form 2. Kemudian riwayat pelanggan itu form 4 show, karena riwayat pelanggan terletak pada form 4. Kemudian pada close itu pertama, jika tidak ada data pada list pesanan, artinya semua pelanggan telah membayar ya, maka akan dideklarasikan integer, itu integer n, j kecil, j sedang, j besar, j harga dengan nilai 0. Dan while n kecil m, maka j kecil sama dengan j kecil tambah kecil 2n. Kecil 2n itu nilainya tadi nilai apa untuk riwayat transaksi tadi ya. Dengan j sedang dengan j sedang tambah sedang 2n sampai j harga dan n++. Kemudian ml kecil. ML kecil ini adalah banyak mililiter untuk ukuran kecil. Misalnya semua pelanggan telah membayar dan untuk ukuran kecil yang dibeli misalnya ada 4 buah, maka ml kecil sama dengan 4 dikali 200 sehingga 800. ML sedang juga demikian, ML besar juga demikian. Untuk total ML ini itu jumlah dari seluruh ML kecil tambah ML sedang ditambah ML besar. Lalu form 3 label 14 caption sama dengan M. Oke, sini saya akan tampilkan dulu ya form 3-nya. Oke. Label 14 itu di sini artinya akan ditampilkan nanti jumlah transaksinya. Kenapa M? Karena M itu indeks array dari banyak transaksi tadi. Dan jumlah pelanggan ini akan ditampilkan juga banyaknya pelanggan. Kemudian kecil akan ditampilkan berapa gelas untuk ukuran kecil yang terjual. Itu J kecil tambah gelas. Untuk ukuran sedang juga demikian, tapi untuk ukuran sedangnya dan ukuran besar untuk ukuran besar yang terjual. Lalu minuman terjual yaitu total minuman terjual dalam mililiter. Maka ini total ml ditambah ml. Lalu di sini total pendapatan yaitu Rp ditambah J harga. Namun ketika itu form 3 akan di show dan form 1 akan di hide. Lalu apabila jika masih ada data pada list pesanan, maka akan ditampilkan pesan selesaikan penjualan terlebih dahulu. Oke. Kemudian pada form 3 ini apabila kita klik OK, maka application terminate, maka aplikasi akan dihentikan. Kemudian pada form 2 ini codingannya juga cuma satu, yaitu pada close, itu form 2 close. Dan pada form 4 juga sama, yaitu close, maka form 4 close. Oke. Sekian penjelasan codingan dan demo dari program saya. Saya harapkan para penonton sekalian dapat memahaminya, dan saya mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.